bayi Anglingdriya itu tadi ketika dihantam, disiksa karo si Sri Suwelo tadi terjadi kanan bayi tersebut tidak bisa mati. Tidak bisa mati ketika dibanting-banting itu tadi malah bayi Anglingdriya itu tadi semakin besar. Dia semakin besar. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dan juga Mas Gurit dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon wayang yang ada di dalam epos Wayang Madya. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang kelahiran anak dari Prabu Citrasoma yang bernama Raden Poncodriya. Nah, lalu bagaimana kelanjutan cerita tersebut, Mas? Oh ya, Mas Bayu. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang anak Citrasoma ya bernama Raden Poncodriya. Nah, selanjutnya langsung saja Mas Bayu. Nah, di situ ada sebuah kisah, namun tidak dituliskan di Serat Pustaka Raja tentang pernikahan dari Poncodriya. Setelah dewasa tadi diceritakan Poncodriya tadi menikah dengan anak dari Raja Negara Wantipura, anaknya dari Prabu Partaka bernama Dewi Partini. Nah, diceritakan Mas Bayu, namun pada saat ada sebuah kisah yang menarik ketika di negara Wantipura Prabu Partaka itu tadi beserta patihnya bernama Patih Umandaka itu tadi, dan juga di situ datanglah anak mantune yaitu Raden Poncodriya itu tadi. Di situ diceritakan putri dari sang raja Dewi Partini tadi setelah menikah dengan Poncodriya tadi diceritakan sudah mengandung. Setelah beristri oleh Poncodriya tadi, Dewi Partini tadi mengandung, akan tetapi pada saat Dewi Partini tadi dilamar oleh seorang raja raksasa dari negara Selaumo yang bernama Prabu Sri Suwelo, Mas Bayu. Nah, pada saat itu sang raja pun kebingungan karena Dewi Partini tadi telah dinikahkan dengan Raden Poncodriya itu tadi, Mas Bayu. Nah, lalu apa yang dilakukan Prabu Partaka saat itu, Mas? Nah, sang raja tadi lalu mengutus kepada anak mantunya itu tadi, Poncodriya itu tadi, untuk mempersiapkan pasukan perang untuk menghadang para musuh-musuh yang jika nantinya tidak terima akan hal itu datang akan menyerang negara Wantipura. Nah, di situ Poncodriya itu tadi dibantu oleh para senopati-senopati dari negara Wantipura dan juga negara Pengging pada saat itu, Mas Bayu. Jadi sudah bersedia untuk menghadang musuh yang akan datang itu tadi. Nah, sedangkan di negara Selaumo raja raksasa Sri Suwelo itu tadi beserta patihnya dan juga para senopati-senopatinya itu tadi. Nah, di situ sang raja raksasa tadi mengatakan bahwasanya keinginannya itu tadi untuk melamar putri dan negara Wantipura itu tadi karena dia sakit hati, lamarannya tadi ditolak oleh sang dewi itu tadi, dan malah Dewi Partini itu tadi menikah dengan putra raja negara Pengging yaitu Raden Poncodriya itu tadi. Nah, di situ tambah sakit hatinya pada saat itu. Nah, di situ sang raja raksasa Sri Suwelo itu tadi ingin menghancurkan negara Wantipura itu tadi. Maka di situ sang raja raksasa lalu mengutus kepada senopatinya yang bernama Haryo Sosro, yang juga Haryo Drasto dan juga Haryo Drastoko tadi membawa pasukan menggempur negara Wantipura itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi dulu si raja raksasa itu lamarannya pernah ditolak ya, oleh Dewi Partini itu tadi, Mas Bayu. Jadi sekarang ia ingin menghancurkan negara Wantipura. Benar sekali, Mas Bayu. Nah, singkat cerita pada saat terjadilah peperangan di antara kedua negara yaitu
untuk negara Uselo Umo itu tadi dan negara Wantipuro itu tadi. Nah, di situ diceritakan utusan dari raja raksasa Senopati ketiga itu tadi akhirnya bisa kalah tewas di tangan si Raden Poncondrio, mantune si Prabu Partoko itu tadi. Utusannya tadi kalah semua, Mas Bayu. Jadi Poncondrio berhasil mengalahkan pasukan musuh yang datang memenangkan peperangan tersebut. Nah, sedangkan di negara Bojonegoro, anaknya dari Prabu Gondokusumo yaitu Sri Malowo itu tadi sedang memikirkan tentang dia mengetahui tentang pulung atau wahyu yang sejak dulu tadi mengapa berkumpul di negara Pengging. Jadi dikisahkan dia tadi mengetahui bosnya wahyu-wahyu ratu tadi kumpul di negara Pengging wiwit dari Prabu Haji Pamoso yang pada saat itu bermusuhan dengan leluhurnya yaitu Prabu Anglingkusumo pada saat itu, bahkan hingga sampai pada saat itu Raden Sri Malowo tadi juga harus tunduk dengan negara Pengging, karena negara Bojonegoro kemarin kan harus tunduk ke negara Pengging, Mas Bayu, sejak zaman Anglingkusumo gugur kemarin. Nah, Raden Sri Malowo tadi diceritakan ingin menyusul saudaranya itu Raden Poncondrio itu tadi di negara Wantipuro, karena dia mendengar kabar bahwasanya Poncondrio tadi sedang memiliki gawe di negara Wantipuro itu tadi. Nah, akhirnya si Sri Malowo berangkat, sedangkan di negara Pengging itu sendiri Prabu Citrasoma tadi beserta adiknya yang bernama Raden Citrasena kemarin. Jadi anak Haji Pamoso kemarin dua, Citrasoma dan Citrasena itu tadi menerima kedatangan keponakannya Raden Sri Malowo dari Bojonegoro datang ke negara Pengging dulu pada saat itu, mengatakan bahwasanya dia ingin membantu pamannya itu tadi di negara Wantipuro, ingin membantu Poncondrio itu tadi. Nah, akhirnya pada saat itu di tempat lain juga di negara Selo Umo pada saat itu Prabu Sri Swelo raja raksasa itu tadi menerima kedatangan para pujangganya. Para pujangga yang tadi datang pada saat itu, para pujangga itu tadi mengatakan kepada raja raksasa itu tadi Sri Swelo itu tadi bahwasanya akan ada pulung ratu turun di negara Pengging pada saat itu. Tiba-tiba pada saat itu juga datanglah salah satu pasukan yang diutusnya untuk menggempur negara Wantipuro tadi datang menghadap sang raja mengabarkan bahwasanya utusan dari Prabu Siswelo tadi, para senopati tadi telah tewas melawan Raden Poncondrio pada saat itu, Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana reaksi Prabu Sri Swelo, Mas, mendengar kabar tersebut? Sebentar, Mas, sebelum Mas Gurit cerita lebih lanjut, silahkan diminum dulu. Iya. Silahkan dilanjut, Mas. Nah, Prabu Sri Swelo tadi diceritakan mendengar kabar dari pasukannya bahwa senopatinya tadi ketiga tadi telah tewas. Dia sangat marah. Dia malah di dalam hatinya tadi bertubi-tubi ingin malah menghancurkan negara Wantipuro itu tadi. Bahkan di situ Poncondrio berada di situ. Lalu dia membawa pasukannya tersisa untuk datang kembali ke negara Wantipuro itu tadi. Nah, sedangkan pada saat itu di negara Wantipuro Prabu Partoko itu tadi dikisahkan menerima kedatangan dari Prabu Citrasoma dari negara Pengging itu tadi, datang bersama Raden Sri Malowo itu tadi. Nah, diceritakan raja negara Pengging Citrasoma itu tadi mengatakan kepada Prabu Partoko tentang anaknya yaitu Raden Poncondrio itu tadi yang menjadi jago di negara Wantipuro itu tadi berhasil atau tidak. Nah, di situ akhirnya si Prabu Partoko tadi mengatakan kepada Prabu Citrasoma bahwasanya mantunya tersebut Poncondrio tadi berhasil memenangkan peperangan di situ melawan pasukan raksasa dari negara Selo Umo itu tadi. Nah, sedangkan pada saat itu si Citrasoma juga menanyakan tentang keadaan anak mantunya yaitu Dewi Partini tadi yang menikah dengan Poncondrio tadi dikatakan sudah hamil. Nah, di situ menanyakan sudah bagaimana keadaannya Dewi Partini, dan ayahnya Partoko pun mengatakan di situ Dewi Partini tadi sudah hamil hampir 7 bulan lebih pada saat itu, Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya si Prabu Citrasoma tadi tiba-tiba memiliki inisiatif, dia lalu masuk ke dalam pura tempat bersemedi di Kedaton negara Wantipuro itu tadi. Di situ dia bersemedi. Nah, tidak berselang lama pada saat itu diceritakan sang Dewi itu tadi, Dewi Partini tadi melahirkan anak kembar, Mas Bayu. Anak kembar yang pertama itu tadi diberi nama Raden Dwiponoto
Dwipawinoto, ada yang mengatakan seperti itu, dan yang kedua diberi nama Raden Anglingdriya, Mas Bayu. Jadi anaknya Poncodriya dan Partini tadi kembar itu tadi, ya kembar laki-laki Raden Dwipawinoto dan juga Raden Anglingdriya itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi anak dari Raden Poncodriya dan juga Dewi Partini itu kembar ya, Mas? Kembar, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan bersamaan dengan lahirnya kedua bayi itu tadi, nah Pulung Ratu yang berada di Prabu Citrasoma pada saat itu keluar tiba-tiba dan berpindah masuk ke dalam bayi Raden Anglingdriya yang masih kecil itu tadi. Nah, pada saat itu juga Raja Negara Pengging tadi mengetahui bahwasanya dia telah koncatan Pulung Ratu itu tadi. Yang Pulung Ratu tadi masuk ke dalam bayi ini si Anglingdriya itu tadi. Nah, di situ diceritakan si Citrasoma tadi memutuskan untuk dia turun tahta, memilih untuk menjadi seorang pandita pada saat itu, dan dia memanggil para senopati dan masyarakat negara Wantipuro tadi mengatakan untuk menjadi saksi bahwasanya dia akan turun tahta, dan dia mengangkat anaknya Raden Poncodriya itu tadi untuk menggantikannya menjadi raja di negara Pengging bergelar Prabu Poncodriya itu tadi, Mas Bayu. Jadi sekarang Prabu Citrasoma turun tahta dan memilih menjadi pendito ya, Mas? Ya, benar sekali. Dan lalu jabatannya digantikan oleh anaknya, yaitu Raden Poncodriya. Ya, benar sekali, karena Wahyu Pulung tadi telah turun ke cucunya itu tadi, Mas Bayu. Nah, setelah itu Mas Bayu, datanglah Raja Raksasa negara Selomo tadi mengamuk. Dia mengamuk di negara Wantipuro tadi, akan tetapi di situ diceritakan yang menandingi tadi adalah malah Prabu Citrasoma. Nah, diceritakan pada saat itu di tempat lain di Kayangan, di situ ada Bathara Guru itu tadi mengatakan kepada Bathara Narada untuk istilahnya jabut nyawane si Prabu Citrasoma, karena di situ Citrasoma sudah kehilangan wahyu ratu itu tadi yang berpindah kepada cucunya itu tadi. Nah, di situ Narada tadi akhirnya berangkat bersama si salah satu Bathara yang tugasnya menjabut nyawa jika di pedalangan, namanya Bathara Yomodipati. Akhirnya dia berangkat turun ke bumi pada saat itu untuk menemui si Prabu Citrasoma pada saat itu, Mas Bayu. Nah, di situ ceritakan kembali ke peperangan si Citrasoma tadi berperang melawan Prabu Sriswela itu tadi, Mas Bayu. Nah, terjadi peperangan yang sangat sengit di antara Prabu Citrasoma itu tadi melawan Prabu Sriswela. Nah, pada saat itu juga datanglah Bathara Narada itu tadi yang mengawasi dari kejauhan bersama Yomodipati itu tadi. Nah, di situ diceritakan si Yomodipati tadi akan mengeluarkan Jolo Sutra itu tadi, tiba-tiba Citrasoma yang sedang berperang tadi dibanjut, dibawa ke Kayangan pada saat itu, Mas Bayu, dibawa ke Kayangan. Nah, pada saat itu kaget para raja yang menyaksikan peperangan di antara Citrasoma dan Sriswela tadi, kaget Sriswela tadi karena Prabu Citrasoma tiba-tiba menghilang pada saat itu. Citrasoma tadi menghilang, kebingungan para raja itu tadi. Nah, pada saat itu akhirnya geger para raja tadi lalu ngerubuk, Mas Bayu, menyerang Prabu Sriswela itu tadi, akan tetapi para raja-raja yang membantu tadi kalah semua. Nah, di situ akhirnya tampillah Prabu Poncodriya, anak Citrasoma tadi datang mengetahui akan tersebut. Lalu di situ si Poncodriya itu tadi berperang ganti melawan Sriswela itu tadi. Nah, diceritakan Raja Raksasa itu tadi kebingungan. Nah, diceritakan Raja Raksasa Sriswela tadi juga berhasil mengalahkan Poncodriya. Oh, berhasil dikalahkan juga. Nah, di situ akhirnya Poncodriya pun berpikir bagaimana caranya mengalahkan si Raja Raksasa itu tadi. Lalu dia memiliki cara. Lalu dia membawa anaknya yang masih bayi, yaitu yang kepanjingan Wahyu Pulung Ratu dari Citrasoma tadi yang bernama Bayi Anglingdriya itu tadi, dibawa ke peperangan itu tadi untuk nantinya bisa untuk melawan si Raja Raksasa. Dan terjadi keanehan, bayi Anglingdriya itu tadi ketika dihantam, disiksa karo si Sriswela tadi, terjadi keanehan, bayi tersebut tidak bisa mati. Tidak bisa mati ketika dibanting-banting itu tadi, malah bayi Anglingdriya itu tadi semakin besar. Dia semakin besar. Di situ diceritakan karena saking kebingungannya tidak bisa mengalahkan bayi itu tadi, Sriswela itu tadi lalu memutuskan dia untuk menitis ke dalam raga dari bayi Anglingdriya itu tadi, Mas Bayu. Jadi tidak mati, dia malah menitis kepada si bayi Anglingdriya itu tadi, Mas Bayu.
gitu ya Mas. Jadi si raja raksasa tadi malah memilih menitis kepada bayi Anglingdriya gitu ya. Ya benar sekali Mas Bayu. Nah mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, membahas tentang lahirnya anak dari Poncondrio dengan Dewi Partini yang bernama Raden Anglingdriya itu tadi, dan Winoto itu tadi Mas Bayu, dan juga Prabu Citrasoma Wahyu Pulungnya tadi malah menitis kepada cucunya yaitu Raden Anglingdriya itu tadi, yang nantinya digadang-gadang juga bisa menjadi raja seperti itu Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Kurit Mas atas Bayu. kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Kurit sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Kurit tentang lahirnya anak kembar dari Raden Poncondrio dengan Dewi Partini yang bernama Raden Anglingdriya dan Dwipa Winoto. Mudah-mudahan cerita yang Mas Kurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya, dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.